Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam bagian ini bahwa Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dan menarik sekali kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-17, dikatakan di sana bahwa pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari raya roti tidak beragi ini diperingati oleh bangsa Israel, di mana mereka membuang segala ragi dari rumah mereka. Ini adalah satu simbol di mana mereka harus membuang dosa dari hidup mereka. Karena ragi itu merupakan simbol dari dosa yang harus dibuang jauh-jauh. Tetapi ternyata murid-murid Yesus, secara khusus Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Yesus, ia mengikuti upacara agama ini. Dia mengikutinya dengan baik, tetapi makna daripada hari raya roti tak beragi ini tidak dimaknai oleh Yudas Iskariot. Ia tidak membuang dosanya, justru ia menyimpan itu dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mentaati segala upacara keagamaan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, itu tentu hal yang baik. Misalnya dalam hal baptis. Baptis itu memang harus menggunakan sarana air. Dan kita harus melakukan itu seperti apa yang telah Tuhan perintahkan bagi kita. Tetapi meskipun kita melakukan semua upacara keagamaan itu dengan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi jika kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka itu juga tidak akan ada manfaatnya. Kita tidak jauh berbeda dengan Yudas. Contoh yang lain, ketika kita ikut perjamuan kudus, roti, kita makan roti, itu menggambarkan tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan juga ada anggur, kita minum anggur, itu menggambarkan tentang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita orang-orang yang berdosa. Nah, kita melakukan itu dengan benar, kita melakukan itu dengan tepat. Tetapi jika kita melakukannya tanpa kita punya iman kepada Yesus Kristus, tanpa kita punya iman tentang pengorbanan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, maka sesungguhnya kita tidak jauh berbeda dengan Yudas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan upacara keagamaan, mengentaati segala aturan-aturan keagamaan itu tentu hal yang baik. Tetapi jika kita tidak mendapatkan makna yang lebih esensi daripada itu, kita tidak menangkap
makna yang betul-betul yang ditekankan di dalam setiap simbol-simbol itu atau upacara keagamaan itu, maka itu tidak akan ada maknanya sama sekali dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya dan saudara menjadi orang yang taat kepada aturan Tuhan, taat kepada aturan-aturan keagamaan, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah kita harus pastikan bahwa kita adalah orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak beriman kepada Yesus Kristus, segala upacara keagamaan yang kita lakukan, kita rajin ke gereja, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin untuk memberikan persembahan, jika itu tidak didasari oleh iman kita kepada Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang tidak ada maknanya sama sekali. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.